Oke. Nah, Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Gimana teman-teman? Loh, kok bisu? Halo. Halo, Zulkifli Hasan. Kenapa nih? Kok mute-mute semua nih? Kok diam? Selesai. penciptanya udah apa mah? Udah selesai. Naik lagi si Nolek. Bang Zuma. Ya, Paman. Jadi saya bertanya, sekarang begini. Kalau ini seputar ya tadi. Jadi begini, kalau seandainya memecah perawan, itu memecah perawan itu istrinya atau yang mana? Bidadari, istri juga, Istri permaisuri juga. Yes. Oke. Terus kalau seandainya yang di bumi ini yang dia pernah punya istri 1, 2, dan 3, apakah dia memecah 1, 2, dan 3 di surga? Ya, bisa jadi. Kenapa emang? Bisa jadi. Sakit hatimu, Bang. Sakit Bang hatimu Suma- atau Bang cemburu? Zuma bilang bisa jadi. Kenapa bilang bisa jadi? Ya, namanya di surga kenikmatan yang dijanjikan jangan. oleh Allah itu Sabar. pasti. Itu Tapi- bukan abu-abu. Oke, Bang. Saya Tapi- kasih kamu dalil ya supaya kamu itu bisa paham lebih jauh ya. Di dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara mengenai surga itu sesuatu yang belum bisa kemudian kita gambarkan seperti apa keadaannya yang sesungguhnya. Itu hanya cerminan saja. Cerminan bagaimana manusia itu bisa paham tentang kebahagiaan setelah kematian. Tetapi kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 2 nomor 9, ini kita berbicara mengenai surga. Skala prioritas Abang dulu. bicara Skala Korintus, prioritas, Bang. jangan takut. Saya bijak dalam hal ini, jangan takut. Kan saya tanya mengenai surganya Abang. Dengarkan saudara. Bukan mengenai surga di kita dulu. Dengar. Jangan takut. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan oleh mereka yang mengasihi Dia. Ini yang disediakan di surga ini berdasarkan surat Paulus. Kalau di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan buat mereka, yaitu kenikmatan yang menyenangkan mereka di surga. Itu Al-Quran menarasikan. Dan juga Paulus menarasikan hal yang sama. Tak ada yang tahu tentang surga itu kayak mana. Apa yang Tuhan gambarkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagai daya tarik kepada manusia yang cenderung kepada hal yang Tuhan gambarkan terhadap manusia. Hanya manusia laki-laki impoten dan yang munafik yang tidak ingin dibahagiakan dengan seorang wanita. Itu. Dan itulah Anda.
Kalau kami umat Islam, kebahagiaan puncak selain dari menatap Allah, melihat wajah Allah, itu adalah bersama bergaul dengan istri-istri kami. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau Anda nanti ternyata istri Anda tak ada artinya sama sekali, lalu buat apa kalian itu berkeluarga, menjalin bahagia, berumah tangga, untuk apa? Kalau di Islam enggak. Rumah tangga itu di dunia sampai di akhirat. Itu di Islam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan tempat disilakan Mi. Lanjut Mi. Silakan Bunda Rahma atau Bang Handi. Lanjut. Ya, Oten yang waras, cerdas, dan sopan aja yang naik Kalau ya. ini Gurunda bagaimana nih? Di surgamu ini perkawinan anak domba ini. Mempelai Kristus. Ya, jadi Tuhanmu itu jadi mempelai. Jadi kalau yang laki-laki tuh gimana? Kan lubangmu bagaimana itu? Kalau yes, ke Tuhanmu pun laki-laki, kalian laki-laki. Sementara di sana ada perkawinan. Di surga ini mengapa mentus bol mempelai Kristus nih? Jadi Yesus jadi Onelnya mempelai. jangan diturunkan, ntar dulu Bunda. Onelnya sekali-kali Onel kalau Banjuma kau kan bertanya. Nah kalau kau bertanya, dengarkan dulu jawabannya. Habis ini baru kau ngomong lagi gitu. Kau bertanya, Banyuma menjelaskan, tapi kau ngoci juga gitu loh. Itu yang nggak bagus. Dan sekali-kali juga kau menjawab pertanyaan. Semua jawaban itu udah dijawab, dengerin dulu. Sekarang kau lagi yang jawab. Coba gambarkan keadaan surgamu. Kita mau dengerin, silakan. Ya, bentar, Onel. Kita debat satu H aja ya. Kita debat satu A, Bang Juma sama Onel. Buka tema aja. Syaratnya, kalau ditanya harus ngejawab ya. Syaratnya. Kalau enggak, mending Anda turun aja secara terhormat daripada diturunkan. Enggak, dia mau dengerin dulu. Kita dengerin. Gambarkan keadaan surgamu, Onel, silakan. Silakan, gambarkan tentang surga lo. Oke, jangan di-mute. Minta maaf sebelumnya. Saya cuma bertanya. Tadi udah jawab, jelasin dulu tentang surga lu. Mengenai Onel. Bisa nggak kau dengarkan bahasa Indonesia? Onel, kok saya ini bahasa Indonesia loh. Sekali-kali kau jelaskan di sini keadaan surgamu. Biar orang tertarik juga masuk surgamu gitu. Ya, silakan. Oh iya. Kalau menurut saya, pribadi saya, surga di kita itu tidak mengenal hal yang sedemikian. Yang berpikir seperti pikiran duniawi itu tidak ada. Kalau di saya, menurut di surga saya, tidak berpikir seperti itu. Kita itu hidup cuman memuji dan melayani Kristus atau Allah sendiri. Cukup. Di surga. Menurut kamu, Onel, kamu di surga laki-laki menjadi laki-laki nanti di sana atau menjadi perempuan? Silakan. Kalau pribadi saya seperti laki-laki. Laki-laki. Apa fungsi alat kelaminmu nanti di surga? Silakan. Ya. Posisi alat kelamin itu, kalau menurut saya tidak ada pemikiran untuk seperti itu lagi. Untuk masalah. Saya nanya, dengerin bahasa Indonesianya, Onel. Kau sekali-kali kooperatif sama saya ya. Apa fungsi ucokmu nanti di sana? Fungsinya apa? Tidak ada fungsinya hal seperti itu, tidak ada pemikiran kita manusia tidak ada seperti itu. Bang, tinggal pantatmu yang berfungsi. Janganlah Bunda, ntar dulu saya belum nanya. Ya, astagfirullah. Saya ulang ya, jangan diganggu Bunda, dia mau menjawab. Apa fungsi ucokmu di sana? Apakah kencing doang atau dipakai 1 lawan 5? Silakan. Oh tidak. Kalau saya tidak ada berfungsi dalam arti kita tidak berpikir hal sedemikian. Oke, cukup. Udah dijawab. Ucokmu tidak berfungsi. Kamu udah dijawab ya? Oke, sekarang. Ya, oke. Oke. Sekarang apa fungsi wanita pesundal yang ada di surga? Tidak ada
tidak ada fungsi personal, tidak ada seperti personal tidak ada. Ada. Matius 21 nomor 31. Saya bacakan ya. Iya, Saya oke, bacakan dulu. bisa. Saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan? Oke, baik. Baik. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Yesus yang ngomong nih. Aku berkata Iya. kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Sekarang ini pertanyaannya, perempuan sundal sudah ada di sana menunggumu. Itu buat apa? Silakan. Nah, itu yang pertanyaan itu abang ini pertanyaan itu salah, bukan seperti itu. Sekarang kalau begitu saya robah, apakah ada perempuan sundal di surga sekarang? Tidak ada. Ini tertulis. Tampilkan Bunda Rama. Tadi Bunda Rama suruh baca. Diam dulu di tempat. Tertulis itu bukan seperti Diam itu dulu di maknanya. tempat. Diam dulu di tempat. Saya kedain Bunda Rama buka benda itu. Matius 21:31. Biar Onel yang baca sendiri. Iya, kata pesundal bukan berarti pesundal di Diam surga. dulu. Kamu punya Bible nggak? Baca dulu. Baca dulu. Sudah, Bang ini baca aja. Ya, saya baca ya. Berarti kamu nggak punya Bible. Jawab Yesus. Kata Yesus kepada, ya ini nih. Bacain Bunda. Bunda Rama. Pada dia, jawab nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apa gunanya itu perempuan sundal di surgamu? Untuk kau tusuk-tusuk. Lanjut. Tanya Bunda, dia biar dia jawab. Silakan jawab. Salah, itu tidak ada maknanya itu bukan seperti perempuan-perempuan pesundal yang ada di bumi, tapi hatinya bersih, mereka lebih Dengerin masuk dulu, ke- Nel. Perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Pertanyaan. Dengerin dulu pertanyaannya baru. Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Kamu. B. Perempuan sundal. Jawab. Kalau saya bersama perempuan sundal, berarti otomatis Saya ulang pertanyaannya, Onel, bahasa Indonesia ya. Ya. Dengerin pertanyaannya berdasarkan data. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Kalau saya itu pengampunan dosa. Siapa yang Dulu, hati bersih? saya jawab dulu pertanyaannya, Onel. Itu jawabannya Bang Hendi. Ini dengerin, jawabannya. dengerin Itu dulu Bang. pertanyaannya. Dengerin berdasarkan data yang ada. Siapakah yang duluan masuk surga? A. Perempuan sundal. B. Onel. Ayatnya salah Bang, bukan begitu Ini pertanyaannya. salah. Pertanyaannya bukan begitu. Oh, datanya salah. Jadi data ini salah. Pertanyaannya bukan begitu. Berarti Yesus bohong. Pertanyaannya bukan begitu Bang. Kalau begitu kau yang bertanya, terus kau yang jawab. Silakan. Nih gini. Kalau ayat seperti itu di dalam arti itu seperti mengampuni dosa. Siapa di dalam hati dia dengan hati yang bersih. Macam contoh yang bilang apa perempuan pesundal atau pemungut-pemungut cukai, dalam arti yang mereka orang kaya, mereka lebih berpikir. Onel, coba kau baca dulu data yang ada. Onel, kau Iya, baca itu dulu. saya baca itu kan. Nah, coba kau baca dulu. Saya minta kamu nggak usah menjawab, Onel. Permintaan saya sekali ini kau ikuti permintaan kok. Saya nggak nanya, tapi kau hanya saya minta membaca saja. Ya, Ya, silakan dibaca. Bisa kan baca Bang. Iya. Coba diturun lagi tuh ayatnya. Gedein sendiri Bunda Rama, bisa nggak digedein sendiri? Gedein, host. Aduh, sorry lagi. Gedein, sorry Bunda. Ketutup lagi. Gede sendiri. Sorry lagi Bunda Rama. Diulang Bunda Rama, gede sendiri. Yang bisa Moderator yang baca. tutup, moderator. Bang, moderator yang tutup. Iya, saya perbesar nih. Ya, tuh silakan Bunda dibuka. Suruh Onel membaca saja. Nggak usah dijawab, cukup baca Onel. Oke. Nih, baca. Ayat Nah, berapa? ini 31 ke bawah. Boleh minta dari 30, 29, 30? Terserah baca semua. Kasih Oke, Bunda. bisa. Yang atas lagi. Ya, seperti itu. Ini pertanyaan kan?
Dijawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu? Itu namanya perumpamaan tentang pertanyaan kepada Yesus. Menerangkan, saya minta membaca saja. Silakan diulang lagi bacaannya. Kalau saya membaca, Abang, kalau terus pertanyaannya apa? Baca aja dulu, belum dibaca, baca dulu, diulang, baca. Oke. Ayat yang ke ini terus kah? 25 atau 24 begitu? Baca aja. Ya, saya baca yang ayat berapa, Bang? Ada di layar, mulai 29 ke bawah. Oh, 29 ke bawah. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah? Naikin bunda. Naikin Bunda. Itu di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, stop udah dulu. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu. Iya, pertanyaannya adalah, siapakah, dengerin dulu, kamu udah baca. Pertanyaannya adalah, siapakah yang duluan masuk surga? A, perempuan sundal. B, Onel. Jawab. Kalau saya, bisa saya saja juga yang masuk duluan. Menurut data. Iya kan, menurut data kan Abang, pertanyaannya kan Abang, menurut Abang Onel atau pesundal? Saya juga bisa bilang saya juga bisa masuk surga. Oke, kalau begitu apakah ada pesundal di surga? Tidak ada, Bang. Nah, ini datanya ada. Coba baca lagi 31 coba. Pesundal di bumi kalau sudah di surga beda. Ini pesundal yang masuk surga, Onel. Pesundal bisa merubah hidup. Iya kan, Bang? Kenapa kalau merubah hidup orang ini tertulis? Ada aja kau. Iya kan? Coba baca lagi. Nah, coba baca. Nomor 31 baca lagi. Ya, baca lagi. Coba ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, nah itu dulu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Jadi berarti itu persamaan dari mereka. Baca dulu. Oh ya, akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah. Oke, pertanyaan. Siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Hah? Siapa? Belum tahu. Itu tertulis itu. Iya, gampang itu sesungguhnya. Dengerin dulu pertanyaan saya. Diam dulu. Iya. Berdasarkan, dengerin dulu. Berdasarkan data yang kau baca, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Berdasarkan data, jawab. Sekarang kalau pertanyaan gitu, Bang Hendy, itu salah pertanyaannya. Itu perumpamaan loh. Saya perumpamaan lagi, karena dia perumpamaannya. Iya. Saya ulang ya. Berdasarkan karena belum ada yang masuk ke kerajaan Allah. Diam. Berdasarkan data yang ada sesuai perkataan Yesus. Saya ulang ya, berdasarkan data sesuai perkataan Yesus, siapakah yang mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan? Jawab. Berdasarkan data, Onel. Jawab. Ya. Sesungguhnya itu perumpamaan. Jadi sesungguhnya siapa yang mau masuk kerajaan Allah duluan itu seperti yang apa yang Yesus katakan, bisa tuh pesundal atau pemungut cukai. Coba gue tanya netizen yang ada di sini sama yang ada di YouTube.
bisa Teman-teman fenomena dengerin dulu Nel. Kamu dengerin dulu jawaban orang yang berakal ya, yang pandai membaca bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, berdasarkan data yang ada, siapakah yang terdahulu menurut Yesus masuk ke surga? Silakan ditulis di bawah. Berdasarkan data yang ada menurut Yesus, siapakah yang terdahulu masuk surga? Diketik semua, diketik. Oke, abang bilang Diam dulu. Iya, sebentar, Saya nggak minta kau menjawab. Netizen dulu yang menjawab. Yang di YouTube juga, Julkifli Mabas. Diam dulu, Onel. Diam dulu. 100% menjawab. Ya, sesuai dengan data, Onel, diam dulu ya. Ya, 100% menjawab, diam dulu, Onel. Berdasarkan hasil daripada pertanyaan dijawab oleh orang waras berdasarkan data, 100% menjawab wanita pesundal mendahului kamu. Onel keberatan, silakan dikeberatan. Jadi sekarang begini bang, kalau abang Indi bilang pesundal masuk ke surga, terus saya mau tanya pesundal apakah dia pesundal di surga? Itu datanya ada, Onel. Iya, datanya apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abang Indi, bukan abang Indi tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datamu perempuan sundal kok masuk surga? Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi pesundal, karena tidak iya, ada benar. Jadi surga kita tidak berarti ada berarti yang di mengatakan surgamu pesundal. itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh. Dan Tapi mereka ini- bermakna Udah lanjut ini udah. kan Kena dia udah kena dia kepalanya di sini. Baik, Geser oke. jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah, sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? apa tuh jatah peran apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh minta Tuhan. UPT-nya mana? UPT-nya Janda. mana, sahabat? Dan orang-orang yang Yang 16.000 janda, orang. yang janda, Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunuh. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan. Mana? Aduh, Apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang yang 16.000 Jadi- orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, Katanya- kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Ah, nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bang? Jadi Bunda? Bibelmu, Iya, Bibel apa? Perjanjian Lama. Oh, Nih. perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Ya, karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, Kita nggak ini kasih data itu. Iya, ini Alkitab Nah. kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Kan nempel di Biblosmu toh? Iya, Bunda, maksudnya saya bilang ini perjanjian Kau lama. masih berarti pakai nih. Tanya dulu. Iya, udah. Ini Terusin Alkitab, iya. Iya. kami. Jadi jangan bilang Sekalipun ini ini kau Alkitab Yahudi curi, ya. Bang. Sekalipun Oke. ini kau curi, tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kau kenapa sih nih? Mana Jangan itu ya semua ngomong, perawan disuruh. Bunda Rama. Semua Jangan perawan, Sudah. semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, Nomor ini berapa sekarang itu? ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh? Walau Bukan. dengar, pasang kupingmu ya. Tidak. Sekalipun kau Saya ngomong colong, kau dulu. curi, tapi kau Bukan pakai. nyolong. Siapa yang nyolong? Ini Bukan kita kau punya pakai. toh. Nah, loh, Iya, kenapa pakai terserah bilang kau, buat kita? terserah. Itu kenapa pakai buat Terserah. kita? Terus kenapa itu Intinya buat ada di buat Bibelmu kita? kan? Itu punya Ada di kita toh. Bibelmu kan? Nih. Iya. Nih. Selanjutnya orang-orang kitab yang itu Yahudi ya. perempuan, dengar dulu nih, Jadi itu kita bukan bacain kitab nih. Yahudi, Ini di tapi Bibelmu kita baca nih. kita orang Kristen. Selanjutnya orang-orang yang perempuan Itu kitab kita, orang yang belum Kristen. pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih.
Makanya Bunda Rama, tapi intinya Selanjutnya jangan orang-orang, ngomong. kamu dengar dulu dong. Kalau Bilang kita itu baca kitab Bible, Yahudi. jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini Jangan menjadi bilang kita Bible, maling bukan? ya. Jangan bilang kita Selanjutnya maling-maling orang-orang ya. itu Jangan perempuan-perempuan bilang yang itu belum Onel, pernah positif. tar dulu, Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kau nggak diganggu gini lo ya. Oke, Oke, sekarang, Kenapa kau takut sekarang lagi? tar dulu, Kau tar dulu, tar ngomong. dulu. Diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya, kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Ya, terserah. Perjanjian lama dan Walaupun biru. faktanya Biarin dulu, Bunda. Perjanjian Supaya lama nanti nggak diganggu. dan baru, ya. Tolong jangan bilang kita maling apa segala macam, karena itu pembahasannya Cukup. kita juga nih. Cukup Ayat ya. ingat. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong. Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, Oke. silakan Bunda. ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan, aduh aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ini datanya ya, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah, ini belum diceritakan pembunuhan ya, berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama. Bunda Rama. Tapi Kan belum siap. Entar dulu, Nel. Dah, sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain. Ternyata dia mau jatah. 34 tadi dia jatah ya. Dia mau Itu upatin. Mana berbicara dia? untuk siapa? Nel. Nah, belum kau ditanya habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Mana dia? Ini perintahnya di sini. Ini saya nanya, kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kita kasih data dulu Bang. Bapak nanti dibilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, Jatah disisain apa? jatah. Udah, makanya Bunda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu ya tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang peran buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi tidak perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu Bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda lagi, Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhanmu Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua yang gini, Onel, itu pertanyaannya nomor 40. Dan orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Indi ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari
Bilangan, oh ya bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca Kehidupannya Onel. seperti apa dari 1 itu bagaimana mengenai Ini jarahan. mengenai jarah. Onel, ini mengenai jarahannya Kalau ya. mengenai jarahan, iya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel. Kalau mereka memerangi orang, jangan membunuh atau ini yang yang kita masih baca ya. berawan. Kau diam. Karena mereka Kau itu diam, kita suci, baca. tidak bercacat Kau diam celah. dulu. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh buni dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah sepahami. Saya sudah pahami. Kau diam. Enggak, kita selesaiin dulu, selesaiin ya. Saya biasa sudah pahami, masih baca dari terus. lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya, dicerewet kali kau ini Onel. Kediam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing Makanya domba. saya sudah pahami. Dari setengah yang telah didapat, mereka harus langsung mengambilnya lalu menyerahkannya kepada imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang itu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti ini. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat upetinya nih. Apa? Terus dia mau kenapa perawannya kenapa tuh? Dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti minta disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan disisain perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya ada atau saya tidak? Tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Tuhannya host jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan host Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Jangan nambah-nambah dulu, kita bahas di situ. Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan kita berarti di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih, yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain 32 orang ini. Ini 32 orang mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa yang tidak ada yang tidak perawan? Kenapa yang tidak perawan dibunuh semua? Onel, yang tidak perawan dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh, perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan
Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Nah, karena Dia mau apain ya, perawan kalau tuh? di sisi perawan Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya, makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu, disodok tidak ada. Makanya aku bilang, baca Bibelmu dulu Tidak sebelum kau ada. macam-macam. Lah, Makanya kenapa Bunda, Tuhan membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 Bunda Rama, orang ini itu lucu. yang belum bersetubuh nih. Sementara yang Ayat-ayat sudah bersetubuh, itu berbicara ini lain. Tuhanmu namanya Ya kurang ajar Tuhanmu nih. Masa Kamu yang bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di tanya situ kau. ayat Alkitab kita Iya, dilihat karena itu yang Tuhannya kurang ajar. bersetubuh disuruh bunuh, Bang. Kamu, Karena yang sudah Bunda Rama, bersetubuh kau dan itu tidak yang perawan berbicara itu yang dibunuh. kurang ajar. Kamu berbicara Nah, bilang Tuhannya kurang ajar. Mana? Di dengar situ dulu, di Alkitab dengar Bible dulu. kita Allah kita bilang kurang Di ajar. mana? Dengar dulu, di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang Ya, tidak perawan dibunuh dan yang sudah bersetubuh dibunuh? Di mana keadilannya? Itu beda Kurang ajar konteks itu. pada zaman itu. Konteks beda pada zaman konteks? itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel melawan bangsa-bangsa lain. Kalau mau membunuh, Itu Oten, Allah kalau mau menyuruh Musa membunuh dengan semua bangsa dibunuh. Israel. Allah, kenapa enggak di-mute Allah ya, biar menyuruh enggak ribut. Musa menyerang bangsa-bangsa lain. Stop Jadi dulu, itu stop tidak dulu. Onel, diam dulu, dengarkan abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrakan ya. Onel, dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Saya ini tanya, kenapa Tuhan yang Bang, semua perempuan yang sudah bersuami, yang tidak perawan lagi dibunuh. Tapi disisain yang masih perawan. Perempuan yang belum pernah bersetubuh disisain. Oke, pertanyaannya Onel. Onel, udah Bunda, pertanyaannya kenapa yang perawan dibiarkan hidup, yang sudah bersuami dibunuh? Kenapa bisa begitu? Onel bicara. Silakan. Kalau menurut saya, pandangan saya kan saya bilang, kalau yang mereka tuh masih perawan itu dianggap suci mungkin bagi Allah. Itu kan saya bilang begitu. Oh iya, Anda Terus, udah jawab. Jadi perawan itu dianggap suci, mungkin dianggap suci jadi nggak dibunuh gitu ya jawabanmu Nel. itu menurut pandangan saya. Oke, pandangan kamu baik. Silakan Bunda, pandangan Onel mungkin ya ada kata mungkinnya Bunda, silakan. Berarti Tuhanmu tidak adil. Dia sebagai Tuhan nggak adil. Kok cuma yang perawan yang tidak dibunuh? Yang sudah bersuami dan tidak perawan lagi dimatikan semua. Tuhan apa? Pilih-pilih dia, pilih Oke, kasih. sudah. Makanya saya bilang Bunda Rama. Apalagi? Kalau Anda bilang pelikasi, terus kenapa Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan bangsa lain? Kalau kau bilang kata pelikasi, kalau gitu kenapa Tuhan berperang, suruh bangsa Israel berperang? Ya nggak Saya tahu tanya. itu Tuhanmu toh, kejam toh. Hah? Tuhanmu kejam toh. Kenapa mereka Ya bisa Tuhanmu berperang? kejam toh. Nah, makanya. Selain Karena Tuhanmu, selain pada Tuhanmu zaman menyuruh itu, berperang, dengar yang dulu, sudah dengar bersuami, dulu, yang dengar. tidak perawan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengetahui yang tidak perawan tuh? Apa dia tes drive dulu? Dengar. Gimana caranya? Saya tanya dulu kau ini. Saya bilang, Cara mengetahui. dulu, zaman dulu bangsa Israel itu kan dijajah oleh bangsa Intinya Tuhan Mesir, tidak adil. banyak dijajah. Jadi pada zaman itu Allah menyuruh Musa saja bisa membunuh. Nah, Musa sebelum mengenal Allah dia membunuh saya orang Mesir. bahas. Itu saja bisa Tuhanmu membunuh. itu membunuh. Iya, makanya saya menjelaskan apa yang terjadi pada zaman Gini. ayat tersebut. Apa Zaman-zaman itu salahnya zamannya perang. perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan Onel. Onel, bahasa Indonesia Onel. Apa salahnya Bagaimana? perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan. Perempuan Yang sudah bersuami dibunuh. itu makanya kita bilang, kita kalau pemikiran kita itu kita baca ayat tersebut dulu dari pertama sampai akhir baru kita tahu arti dari Apakah tersebut. oke Kalau apakah cuma kamu sudah buka Onel ayat diam cuma dulu ayat, Onel nanti Onel kita diam membahas, apakah kita belum iya dia paham. dulu Onel diam apakah kamu sudah membacanya?
itu saya bilang, saya belum memahami sampai Belum seletak memahami, itu. cukup. Jadi data Ya. yang Bunda Rama bawa dia belum paham Bunda, karena dia belum membacanya. Begitu kan Bukan. Onel? Tapi Bunda Rama cuma membaca. Kamu juga Onel. Comot-comot Begini ayat. Onel. Terus Kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Saya belum menguasai itu karena saya belum membacanya. Jangan bukan jawab. Begitu. Oke, betul. Tapi begini, Bang Endi. Udah Onel. Onel diam. Jawabanmu kita udah dengar. Kamu belum membacanya, artinya kamu nggak bisa menjawab, betul? Oke, tapi Oke, itu cukup. pertanyaannya. Bunda ganti topik. Dia belum menguasai itu karena dia belum membacanya. Lanjut. Begini, Sebelum Onel, kita udah, ganti Onel, diam. topik, sebelum saya kita ganti topik, saya berbicara, kembali dengar lagi ya. dulu. Ini terakhir Saya nih, bilang, Onel, saya- terakhir. Udah Bunda, nggak udah. Terakhir dulu, Onel. Percuma balik Bunda. kan? Poinnya aja yang ku sampaikan ya, poinnya ya. Tuhan itu tidak adil. Dia membunuh yang sudah bersuami dan yang pernah bersetubuh. Tetapi dia sisain perempuan yang belum pernah itu bersetubuh. Bunda Rama tidak adil, mengerti. oke? Tuan. Udah stop, udah dia nggak kuasai Bunda sekarang. Ke Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula. Ya, kita balik ke Ya. perjanjian baru lagi. Enggak. Galatia 3:13 Onel. Ya, perjanjian Siapakah baru. yang Tuan. diam dulu Onel, saya kan moderatorin Onel. Kan saya abang, masa kau nggak dengerin gua sih? Oke. Galatia 3 nomor 13. Kembali ke Perjanjian topik semula. Bang Tunggu Endi, ya. jam 2. Onel baca dulu ya. Saya mau bobo. Besok Ya habis ini tunggu 10 menit, 15 Bobo. menit lah ya. Nah, ini nomor 13 kau baca Onel. Ini yang Kristen ini mungkin ada yang bantu ya sudah. Enggak, kau baca dulu ini sebentar. Nomor 13 ya. kenapa? Baca dulu. Kristus telah mati, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus kenapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Kristus. Jadi kau akui Tuhanmu terkutuk? Jelas karena dia Terima kasih Onel, jujur dia menebus Bunda. dosa kita. Jadi kau mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu menurut pandangan kalian. Tambah Menurut satu pandangan, berarti 8 orang yang mengakui. 8 orang sudah mengakui. menurut pandangan kalian sebagai umat Muslim. Kalau gitu saya ulang pertanyaannya Onel. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Itu menurut pendapat kalian. Bertanya ini bukan pendapat, bertanya. Iya, itu kan saya bilang menurut pendapat kalian umat Islam. Bukan menurut pendapat kalian. Coba baca lagi 13-nya Onel. Coba baca lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk di situ Onel? Kristus. Oke, terima kasih. Selesai. Iya, Beres. iya, Dia memang udah mengakui, udah beres, udah. ya, Dia udah jelas. Dan tempatnya orang terkutuk neraka jahanam bersama iblis. Baca Matius. Kamu sudah tahu. Emangnya Bunda Rama sudah tahu kita masuk neraka. Ya kan ada data. Hah? Ini kita lihat ya. Kamu manusia, Kita lihat, bukan Matius. Tuhan. Dilihat Kamu manusia kita di Matius biasa. nih. benar kata Yang punya Al-Quran, dosa. semoga kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Nih. Makanya mengerti ayat, Ini mengerti ayat tersebut. Nih, baca. Baca nih. Harus pahami Hai, ayat kamu- tersebut. Dengar dulu. Hai kamu orang-orang terkutuk nih ya. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Api kekal neraka. Orang-orang terkutuk, kau sudah mengiyakan Tuhanmu terkutuk. Jadi tempatnya Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kata dia pun ya. Kamu itu tidak mengerti dalam ayat-ayat Bible kami. Kamu tidak mengimani. Bagaimana kamu bisa mengimani kalau kamu membaca untuk menyalahkan Kau ayat-ayat ini, tersebut? Ini untuk Kamu- kau supaya supaya Iya. otakmu jalan, Makanya supaya saya bilang akalmu otak berfungsi. kamu Ini itu- untuk kau. Bunda Untuk Rama, kau supaya akalmu berfungsi. kau tidak mengerti. Kau Kamu bersihkan mencomot akalmu. ayat, terus kamu menyalahkan ayat-ayat tersebut kepada kami karena kamu tidak mengimani Kau ayat kan- tersebut. Bagaimana Kau kamu kan bisa sudah mengimani? Bro, Ya udah, Itu. biar nggak Kau debat kan sudah- kusir, ya udah biar nggak debat kusir, jelasin ayat ini, jelasin Nel. Begini, Pak, Jelasin. saya bilang, bagaimana bisa kalian dari umat Muslim Bang Jibril aja, Bang Jibril. Bible kami
Lalu kamu bilang kita itu yang salah. Itu salah sekali. Nah, kita nggak sebenarnya menyalahin Diva, abangmu dengarkan dulu ngomong abangmu ya, Onel ya. Sebenarnya tadi kau udah akui bahwa Yesus terkutuk. Sebenarnya kuncinya di situ udah ya. Selesai Iya. sudah sebenarnya. Ya emang kenapa bang? Kalau bilang begitu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? apaan? Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Loh itu pertanyaan dari kamu itu, makanya saya bilang pertanyaan kalian itu tidak ada seperti yang seperti itu harusnya. Ya udah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya harus gimana? Sekarang begini, saya menjawab Ya, aja. pertanyaannya harus gimana? Pertanyaan kita harus gimana? Inti dari semuanya itu, Yesus mati untuk kita manusia, menebus dosa kami, umat. Ya, matinya umat secara apa? manusia. Disalib. Ya, secara apa disalib? Secara Terkutuk atau tidak disalib? Sekarang saya tanya, Ye. pada zaman itu, dengar dulu, host dengar. Kita dengerin, kita Pada adil. zaman itu orang yang disalib itu dikatakan terkutuk bagi umat-umat di Israel sana. Orang yang tidak bersalah atau bersalah pada saat disalib itu dikatakan terkutuk. Ingat itu bahasa itu. Apa yang disalib itu? Makanya saya bilang, mengerti. Pada zaman itu orang yang mau salah dan tidak salah pada saat dia disalibkan itu namanya terkutuk. Pertanyaannya di zaman itu siapa yang disalib? Nah, apaan? Siapa? Nel, Bagaimana bang? di zaman itu siapa yang disalib? Ada berapa yang disalib pada saat itu? Ada berapa? Ada 3 toh? Ya, 3 orang. Sebutkan satu nama di antara ketiga itu. Yesus, Yesus. Siapakah yang menyalib Yesus? manusia. Manusia ini siapa namanya nggak tahu ya. Terus Oke. kita ke intinya saja. Terus bagaimana? Ya intinya apa salahnya Yesus disalib? Pada zaman itu salahnya Yesus, mereka berpikir bahwa dia itu Allah. Dilaporkan oleh Enggak, saya nggak ahli nanya Taurat. mereka. Saya tanya Yesus Mereka bersalah atau membenci. tidak. Mengenai pertanyaannya bahasa Indonesia. Yesus itu punya salah atau tidak? Sekarang begini, Yesus itu sebenarnya tidak punya salah. Tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tetapi bukan. Dia harus disalibkan. Apa yang berkata begitu harus disalibkan? Sebenarnya tidak boleh. Terus siapa yang mau menyalib dia kalau tidak boleh? Siapa kehendak siapa itu? Nah, ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang Bang Hendy tidak pernah percaya kami. Jadi Bang Hendy Saya nanya ingin sama lu, menyalahkan bro. itu Dengerin satu. dulu pertanyaannya. Dengerin dulu, Onel. Sekarang kalau saya menjawab bisa. Onel, ini abangmu tidak yang boleh nanya. bantah. Kalau saya Kehendak bisa, siapakah tidak boleh Yesus bantah. disalib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Mana tertulis itu? Kehendak Allah supaya tergenapi firman yang dikatakan di dalam Alkitab. Di mana tertulis Selesai, kehendak harus mengerti Bapa itu, paham itu, dan membunuh harus Yesus? Bang Tertulis ini di tidak mana? boleh bertanya lagi. Kalau kita bilang itu langsung ditanya lagi, tanya lagi. Oh, jawaban Itu iman. jawaban iman kami. Jadi kesimpulannya, sebagai Onel, orang apakah Kristen. yang disalib itu terkutuk? Terus? Saya ulang ya, kesimpulannya Tadi Onel, penjawab- bahasa Indonesia. penjelasannya Sebagai bagaimana, pertama, Bang? Sebelum kita- apakah yang disalib itu terkutuk? Yesus mati digantung di kayu salib karena menebus dosa Dengan menjadi manusia. apa? Karena manusia. Dengan menjadi apa dia? Menjadi apa? Karena kamu apa itu? Menjadi apa dia? Menjadi apa? jadi kutuk. Terkutuk. Terima kasih Onel, udah dijawab jujur. Ya, terima kasih. Itu dari Abang Hendy tuh. Itu pemahaman Tapi Bang saya nggak Hendy. mau Pemahaman menjawab Onel ya. apa? Yang kita pelajari. Kalau pemahaman Onel apa emang?
Ya udah, berarti sama pemahaman Bang Handi dengan Iya, pemahaman seperti Bang itu. Onel sama. Yesus Mati untuk menebus hukum kutuk. Iya, Yesus mati menebus Sama berarti dosa. pemahamannya ya. Ya, oke, keren tuh. Saya hanya mau melaporkan Ya. ke Bang Juma. Kalau seperti itu emang ini sudah ada yang yang salah. keberapa ini? Ya, udah yang ke-8 yang aku ya. 8. Bang Juma Ini laporan Putra kepada RK Bang Bang, Handi siapa dulu? laporan kepada Bang Juma, ini sudah yang ke-8 mengaku yang disembah adalah makhluk terkutuk. Sudah yang ke-8. Itu laporan saya ke Bang Juma. Ya, RK, Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK, Oke. Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK. 1, 2, 3. Pak Julkipli. Jul. Siap, Bang Handi. Siap. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Anda dulu waktu Anda masih Kristen? Seperti Onel ini mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Perasaan Anda bagaimana waktu itu? Ini mualaf ya. Mualaf. Iya. Yang Dia pertama ya. mantan menyembah. Jadi Jul ini mualaf mantan menyembah makhluk terkutuk. Tapi udahan dia. Oh ya, oke, terima kasih. Terserah Bang Hendi ya, ngomong. Ya, kalau saya sih Bang Bang Handi ya, nggak jauh-jauh sih. Terlepas dari yang namanya doktrin ya. Ya memang itu sudah diajarkan memang dari kecil ya. Bahwa Suaranya kita gaskan dikit, percaya- tambahin suara dikit. bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan jalan atau juru selamat, ya maka tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus. Itu kan doktrin itu. Doktrin yang memang sudah ditanamkan sejak dari kecil. Bahkan dari sekolah minggu pun seperti itu. Ya kan? Terserah. Ngomong. Bukan terserah tapi fakta, Bang. Iya, terserah kamu ngomong aja. Kok Itu ngomong? menurut Bible itu. Udah ngomong, terus lanjutin. Lanjut. Intinya gini, Bang. Doktrin itu kan buah pikir manusia, bukan hasil Sekarang wahyu. Bang Sul, Ya kamu kan? punya doktrin kalau tidak? Sekarang kamu mualaf punya doktrin atau tidak? Doktrin apa? Doktrin itu buah Sekarang pikir saya tanya manusia. koi. Kamu Sekarang punya saya doktrin atau jelaskan. tidak? Saya tanya Sekarang kamu saya punya doktrin jelaskan atau Anda. tidak? Doktrin itu buatan manusia. Kalau Al-Quran Iya. itu kitab dari Allah. Beda ya. Beda Iya, ya. Doktrin itu sabar, hanya ada di bos, Kristen. tenang. Doktrin itu. Saya mau tanya, Saya Sul. tenang dari tadi Kamu, juga. iya udah tenang, saya bukan tanya kamu, host. Santai. Ya Saya tapi mau gua tanya, bantu Sul. jawab. Baku bantu. Bantu. Kenapa emang? Lucu. Enggak. Saya mau tanya dulu nih. Menurut Bang Wandrit ini, doktrin itu atas tuntunan wahyu atau buah pikir manusia? Sekarang begini, kamu bicara begitu. Jawab dulu Iya. lah. Sabar dulu, saya mesti tanya Jawab balik, dulu, jawab dulu. Kalau yang Iya, namanya ini diskusi, jawaban kalau ditanya saya. jawab. Menjawab. Pak. Jawaban saya adalah saya tanya Anda balik. bisa bertanya setelah Anda jawab. Sekarang saya Ini tanya. jawaban Doktrin saya adalah dalam tanya balik. Bentar lah, Bangku. Kok jawabannya tanya balik? Iya, jawaban saya itu Ya tanya udah, balik. lu tanya ke gua sekarang, lu tanya ke gua. Sok sekarang tanya apa aja lu? Sekarang saya tanya host. Ini sekarang sebenarnya saya mau tanya siapa? Ini saya Tanya saya gua, harus- tanya gua, sekarang tanya gua. host atau yang ini, Ya Zul tanya ini. gua, sok sekarang tanya gua. Nah, saya tanya koi. Nah, Sekarang kok kamu dalam agama kamu punya doktrin atau tidak? nah kalau menurut Islam yang mati terkutuk itu adalah iblis. Ini jawaban gua ya, ini jawaban gua. Saya tanya koi. Loh, kan gua jawab. Gimana sih? Saya tanya koi dalam arti dalam agamamu punya doktrin atau tidak? Ya, kalau di kita nggak ada doktrin yang Tuhannya mati terkutuk di kayu salib. Kenapa? Capek. Kau tuh Ketawa lucu. Lu yang lucu. Lu ditanya yang- malah tanya balik. Emang gua nggak bisa kayak gitu? Sekarang begini, setiap agama punya doktrin atau tidak? Nggak. Enggak, Kamu bohong. Kamu Kamu bohong. yang Islam bohong. bukan doktrin, Bang. Di dalam Islam bukan doktrin, tapi Oh, itu terus namanya apa? syariat. Ada Oh, namanya syariat. Ada namanya memang tuntunan wahyu. Wahyu itu Coba pedoman penjelasan. kami. Sekarang begini, Pedoman begini. kami Kalau di dalam kamu bilang, Al-Quran. sekarang begini, Sul. Sekarang saya tanya bukan host ya. Saya tanya ini, Sul.
Sekarang kalau Anda Kenapa nggak mau tanya gua? Kenapa? Hah? Mati kutu loh. Nah, sudah tanya kamu. Sekarang saya tanya. Tanya mulu lo. Saya aja. Kenapa? Sekarang saya tanya mengenai Al-Quran. Ya kan? Al-Quran? Kamu menjelaskan apakah Al-Quran itu sempurna? Iya. Kita penyempurna. Kitab Kalau saya saya- Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Oke, Penyempurna dari baik. kitab-kitab terdahulu. Karena kenapa, Bang? Gini. Oh, sabar, sudah cukup. Loh, Abang kan bertanya. Iya kan kau sudah bilang penyempurna, selesai. Nah, Kenapa sekarang jadi saya lo balik yang nih. ngatur? Sekarang saya balik. Doktrin itu buah pikir manusia atau tuntunan wahyu. Sebentar. Doktrin dalam kekristenan dulu. untuk mempercayai Yesus sebagai Kamu- jalan kebenaran, Kamu sebagai sebentar juru dulu. selamat, Saya tanya. dan mempercayai kau dia langsung sebagai tanya Tuhan. Itu balik. doktrin atau tuntunan wahyu? Itu kamu punya skak-skak itu saya sudah tahu. Jadi sabar dulu. Nanti saya jawab. Tanya Anda. Saya tanya kau dulu. Jangan kamu langsung mau skak balik tanya. Saya tahu mengerti itu. Kamu Lu punya- aja kayak gitu, ditanya malah bertanya. sekak balik tanya lu. Gimana sih? Emang kita nggak bisa pakai trik kayak gitu? Mending lu turun aja di bawah. Mending lu turun aja di bawah. Karena lu nggak mengedukasi dan nggak punya ilmu. Sekalinya Lanjut, dibalikin kayak sang gitu, guru-guru, ditanya lanjut. balik sekak ditanya, mencret, nggak mau. Nah ini kelakuan Kristen kayak gini. Memangnya suaraku kecil ya, Kang? Kecil. Oh, masa? Tes, haleluya. Oke. Mantap. Lanjut, Kang. Oh, murid saya kemana? Sama saya manut itu si Odel itu. udah turun dia Bang Andi. Nggak mau ditanya tentang doktrin tuh. Kalau Onel itu udah bilang, Onel abangmu ngomong bentar ya, diam dia gitu loh. Itu anak harus dia elus gitu, nggak boleh dikasarin. Gitu. Ayo sambut yang baru naik. Ini parking, monitor parking. Parking. Assalamualaikum, saya Islam Bang. Oh, ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Apa? Oh, kalau saya percuma lawan-lawan OTW ini. Karena apa? Karena intinya kalau Yesus itu kan disunat. Jadi kalau saya nggak mau diskusi sama orang itu, karena kalau dilawan pun anak-anak kan belum disunat gitu loh. Makanya percuma dilawan dia itu. Tapi kan jawaban dan argumentasi itu bukan dia aja bang, tapi untuk seluruh pendengar baik di sini maupun ada di YouTube supaya kita semua belajar dan ada Bang pengalaman Andi. gitu bang. Iya Bang, aku sama Bang Andi, Bang semua debater. Saya memang Bang baru ini saya naik sama Bang Hendy, tapi semua saya follow semua akun debater Bang. Cuma Bang kan kita ujung-ujungnya aku nama yang direport Bang kalau apa, kalau sama orang ini. Padahal kita niat baik kan, semua kan. Jadi jujur juga Bang, saya istri saya juga mualaf Bang. Insya Allah. Oke terima kasih semua. Ini saya Batam. Oke bang. Jadi diskusi sama mereka itu memang butuh pertama kesabaran, kepiawaian, dan perlu komunikasi yang to the point, yang bisa dia ngerti gitu. Iya. Gitu. Pertama kesabaran memang. Jadi Bang, saya kalau di Batam pun Bang langsung aja sama orang ini. Kan saya kan Batak juga Bang. Saya kan di Batam nih gaul sama orang-orang Batak juga Bang. Jadi aku itu memang niat baik semua. Memang gaulnya pun sama orang-orang itu Bang. Nah, cuma kalau kita ajari bicara ke apakah percaya saudara Yesus itu menebus dosa manusia. Cerita lain aja kita. Semua debat langsung aja Bang, berani aku di Batam ini Bang. Gak ada orang itu yang mau itu. Alihkan pembicaraan gitu. Beda kalau face to face bang, ini kan area publik. Pertama monitornya banyak, yang jangkau banyak ke seluruh dunia. Kedua tersimpan di YouTube sebagai arsip. Kalau malam ini orang ketinggalan nggak nonton, ya besok-besok dia buka
Oh kayak begitu loh gitu loh. Jadi ada hikmah di sana bang. Ada edukasi lah gitu ya. Oke bang. Jadi iya bang. Jadi akun bang kan abang lihat juga ini. Aku asal ada semua abang macam ini bang Bunda blokir permanen semua saya follow itu bang. Cuman saya Abang tahu nggak? Sudah bertahun-tahun kita diskusi terus sama Bang Juma menghadapi mereka ya. Apa hikmahnya? Teman-teman tadinya nggak ngerti yang namanya kristologi ngerti. Kedua dengan adanya ini banyak orang yang bersyahadat kembali ke Islam. iya bang. Gitu. Memang semenjak TikTok ini memang kita akui bang. Nah kan gitu banget. Cuman kalau kita di Komalorang ini ya macam ini kan saya bang patroli bang. Saya biasa di Batam Kel sama juga ini siapa itu Bang Raja Dolar kan. Oke, intinya harus sabar hadapi mereka. Kalau mereka udah menghujat kami pribadi bang, biasa itu. Tapi kalau sudah kelewatan hujatannya ya kita turunkan daripada debat kusir. Oke, makasih ya bang parking. Oke, terima kasih bang. Yul, giliran lu yang sambut tamu. Siap Bang Andi. Ya. Bang siapa yang namanya? Bang HDT monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya. Jadi gimana, ada yang mau disampaikan? Iya, ada yang mau saya tanyakan sih. Tapi ya sebelumnya saya berterima kasih udah diizinkan naik karena saya udah hampir setahun nih minta permintaan belum pernah terkabulkan baru malam ini alhamdulillah. Assalamualaikum buat Gurunda, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga para pejuang-pejuang api. Semoga semua saudaraku selalu senantiasa dalam lindungan Allah dalam rangka memperjuangkan yang hak di jalan yang benar. Begini saudara-saudaraku, saya ingin bertanya tentang kebenaran Septuaginta. Itu gimana ya kronologinya? Karena begini, sedikit ada bercampur rahasia keluarga juga sih Bang, karena jujur saya ini kan di perantauan nih. Nah, terus adik-adik saya tuh di kampung, ada salah satu adik saya yang berpindah di luar daripada pantauan saya, dan itu saya sempat berdebat di beberapa minggu lalu dengan dia. Nah, karena saya kekurangan peluru, kekurangan ilmu dalam untuk menyadarkan dia, nah mentoklah pembicaraan kita waktu itu di Septuaginta. Nah di sini saya nggak ngerti nih, ini Septuaginta ini gimana ini? Karena waktu itu dia bilang katanya Septuaginta itu adalah satu kejadian yang mana dari Injil itu ditranslate ke bahasa Yunani, bener ya? Sampai itu aja sih. Saya ingin minta penjelasannya dari saudara-saudaraku yang menguasai di bidang ini. Itu aja Bang, saya ingin tahu itu. Siap. Ya. Silakan guru-guruku, ada yang mau jawab dari pertanyaan beliau tentang Septuaginta yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oke, jawab sedikit Bunda, aktif monitor. Ya. Jadi Septuaginta itu adalah berdari kitab tanah. Kitab tanah itu terdiri dari 5 Torah Musa, Nevi'in, Ketubin, kitab para nabi dan sejarah-sejarah. Itu 5 kitab Torah Musa itu namanya Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu 5. Itu punya Musa, punya Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Injil ya. Gak ada hubungannya dengan Biblos. Nah itu para dulu kan Yahudi atau Yerusalem dikuasai oleh Roma. Nah, mereka memerintahkan rabi-rabi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, Torah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Tapi sepanjang dalam masa penerjemahannya itu sudah terkontaminasi dengan pagan. Jadi banyak bergeser dari
makna sebenarnya dari pemahaman Yahudi itu sendiri, ya, pemaknaan daripada rabi-rabi itu sendiri. Nah, Septuaginta ini terjemahkan lagi, jadi bukan Bible ya, bukan Injil, bukan, itu Torah Musa, kitab kepada Musa yang diberikan kepada Musa, itu Septuaginta bang. Terjadi dalam bahasa Yunani, kemudian terjemahkan sekarang menjadi Perjanjian Lama, tuh bang. Itu ringkasnya bang ya. Oh gitu. Jadi yang dikatakan Perjanjian Lama itu adalah rangkuman translate dari imamat dan lain-lain ke bahasa Yunani. Nggak ada hubungannya berarti dengan Injil itu ya? Oh. Bukan. Injil itu nggak ada bang, nggak pernah ada itu yang mereka pakai itu Biblos, Bible, nggak jelas siapa penulisnya. Oh bang. Gitu. Terus Perjanjian Baru dari mana lahirnya itu kira-kira? Itulah yang disebut Perjanjian Baru itu terdiri dari bahasa Yunani yang dikanon di Roma bang, oleh bapak-bapak gereja. Itu dikanon, dibukukan, dipilih. Abang juga noise sih. Terdiri dari ribuan manuskrip. Nah, bapak-bapak gereja itu memilih. Nggak tahu standarnya apa ya. Diturunkan. Udahlah, kita aja singkatnya bang ya. Iya, berisik juga. Bertanya tapi berisik. Lah kok dia turun dia tadi. Ya. Silakan pasien berikutnya mungkin. Soalnya aku bukan moderator. Oke, lanjut. Bang apa ini? Pain Syuki ya, Bang Pain. Monitor Bang Pain. Bang Pain. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Musliman. Nurul, naik kau kalau bisa kau jelaskan Nurul. Naik kau, naik. Nurul, naik yuk. Naik kau jelaskan. Assalamualaikum semua untuk pejuang-pejuang Islam. Naik sini kau tengok kau, ayo. Siap, baik abang. Mendukung semua gerakan-gerakan API, terutamanya pada Bang Rumah selaku jangan kapir ya Nurul ya. Panglima API. Dengan di Malaysia ini ramai juga yang menonton, yang mendengar. Saya hampir 24 jam lah mengikuti siaran-siaran Bang Hadi Selebes dan Bang Zuma semua lah. Tentu je. Ya baik, siap. Hanya itu aja bang yang mau disampaikan bang? Itu aja. Siap, semoga makasih. Dalam lindungan Allah semua. Bunda Rahma sehat selalu. Amin, amin, Allahumma.